Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cairani Nur Azizah dengan NIM 2425200034 ingin menjelaskan tentang single linked list navigasi GPS dan double linked list Android untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah struktur data. Di sini untuk yang pertama saya menjelaskan yang single linked list. Jadi di sini ada program yang terdiri dari 3 file yang saling terhubung. Ketiganya itu bekerja sama untuk membuat simulasi GPS sederhana yang bisa menambah lokasi, melihat rute, mulai jalan, pindah ke lokasi berikutnya, sampai menghapus lokasi. Yang pertama dimulai dari file yaitu file header yang single linked list.h ini. Di file ini ada struktur data yang dipakai program, yaitu struktur node yang isinya ada 2, yaitu nama lokasi dan pointer ke lokasi berikutnya, yaitu string lokasi dan node next. Jadi string lokasi untuk menyimpan nama lokasi dan node next itu untuk pointer ke lokasi berikutnya atau selanjutnya. Kemudian di sini juga ada kelas single linked list yang menyimpan 2 pointer penting, yaitu head untuk membuat lokasi paling awal dan current untuk menunjukkan kita berada di posisi mana saat navigasi. File header ini ibaratnya daftar komponen, jadi cuman ngenalin fungsi-fungsi apa yang bakal dipakai, tapi belum ada isi logikanya. Jadi di program ini saya nanti akan ada tambah lokasi, menampilkan rute, memulai navigasi, next lokasi, is empty, dan bisa menghapus lokasi. Kemudian ada yang kedua, file single linked list.cpp, yaitu ini merupakan file implementasi tempat semua fungsi tadi itu benar-benar bisa dijalankan. Jadi di sini ada fungsi tambah lokasi yang pertama, yaitu dipakai untuk menambah lokasi baru ke akhir rute. Kemudian ada juga menampilkan rute untuk menampilkan semua rute secara berurutan. Kemudian ada fungsi mulai navigasi yang membuat navigasi, jadi nanti navigasi dimulai dari lokasi paling awal sampai akhir. Terus kemudian nanti ada fungsi next lokasi, yaitu untuk memberitahu lokasi selanjutnya sampai pada tujuan akhir. Kemudian ada hapus lokasi, jadi di sini bisa untuk menghapus lokasi yang ingin dihapus. Kemudian terakhir ada file ketiga, yaitu file main.cpp. Jadi program utama ini yang bakal berinteraksi langsung sama pengguna. Di sini program menampilkan menu sederhana berisi pilihan-pilihan, yaitu menambahkan lokasi, melihat rute, memulai navigasi, pindah ke lokasi berikutnya, dan bisa menghapus lokasi. Jadi di sini ada switch case, yaitu untuk memilih salah satu dari banyak pilihan yang tadi, yaitu ada tambah lokasi, tampilkan rute, mulai navigasi, habis itu next lokasi, dan hapus lokasi. Di sini saya menggunakan switch case agar lebih mudah. Nah, jadi ketika ketiga file ini kita gabung, maka menjadilah satu sistem GPS sederhana yang lumayan mirip sama kerja dengan navigasi pada umumnya. Nah, untuk contohnya kita di sini menjalankannya menggunakan C++ main.cpp dan single linked list. .cpp. Nama programnya UTS SLL. Kemudian TS SL. Nah, di sini kita jadinya muncul
menu navigasi GPS, yaitu ada pertama tambah lokasi, kedua melihat rute, ketiga mulai navigasi, keempat next lokasi, dan kelima hapus lokasi, dan yang keenam keluar. Jadi contohnya di sini kita menambah lokasi, ada rumah, tambah lagi kampus, tambah lagi kafe. Kemudian semuanya berhasil ditambahkan, jadi kita ingin melihat rutenya menggunakan nomor 2, jadi nanti kelihatan kita dari rumah, kampus, lalu ke kafe. Kemudian jika mulai navigasi dari kemudian jika mau melihat navigasi kita nomor 3, kemudian muncul navigasi dimulai dari rumah, kemudian next lokasi yaitu akan berarti ke kampus yang kedua, jadi jika next lokasi lagi maka akan muncul ke kafe. Jika ini menghapus lokasi, kita pilih contohnya ke kampus, dihapus, maka berhasil dihapus lokasi kampusnya. Maka kita melihat rute lagi, maka hanya ada 2, yaitu rumah kemudian kafe. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk doubly linked list undo redo. Jadi di sini sama dengan XLL, ada 3 file yang saling terhubung. Jadi ketiganya juga sama, bekerja sama seperti satu tim. Jadi ada file yang mendefinisikan strukturnya, ada yang mengurus logika program, dan satu file terakhir yang langsung berhubungan sama pengguna. Jadi pada program double linked list ini menggunakan struktur data DLL, yaitu linked list yang setiap node-nya punya 2 arah. Jadi bisa ke depan dan bisa ke belakang. Jadi ini yang membuat fitur undo dan redo bisa dijalankan. Yang pertama kita mulai dari file header, yaitu yang double linked list.h. Jadi di file inilah semua komponen dideklarasikan. Jadi di sini ada struktur node yang berisi teks aksi, lalu pointer pref untuk mundur ke aksi sebelumnya, dan ada pointer next untuk maju ke aksi setelahnya. Setelah itu di sini juga ada kelas double linked list yang mempunyai pointer current untuk menandai kita sedang berada di aksi yang mana saat ini. Jadi di file header ini dicantumkan daftar fungsi seperti lakukan aksi, ada undo, ada redo, dan ada tampilkan. Kemudian kita ada file yang kedua, yaitu file implementasi. Jadi tempat semua fungsi itu benar-benar dijalankan. Pertama ada konstruktor mengatur agar posisi current mulai dengan nilai 0. Jadi artinya belum ada aksi karena masih 0. Lalu ada destruktor yang tugasnya membersihkan memori dengan cara menghapus semua node satu persatu ketika program selesai. Kemudian ada fungsi lakukan aksi, digunakan ketika pengguna melakukan aksi baru. Jadi di sini dibuat node baru yang mengarah ke node sebelumnya lewat pref dan memutuskan jalur redo lama dengan mengatur pointer next. Setelah itu ada current untuk memindah ke aksi yang baru dibuat. Kemudian ada fungsi undo. Jadi ketika undo dijalankan, maka program akan menampilkan aksi yang di-undo, lalu pointer current bergerak mundur ke aksi sebelumnya selama aksi sebelum itu masih ada. Lalu ada fungsi redo, yaitu kebalikannya. Jadi pointer bergerak maju ke aksi berikutnya dan menampilkan aksi yang di-redo. Kalau tidak ada aksi lagi di depan atau di belakang, maka program akan memberitahu bahwa undo atau redo tidak bisa dilakukan. Kemudian terakhir ada fungsi tampilkan. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan kita sedang berada di aksi apa saat ini. Nah, kemudian yang ketiga ada file main.cpp yang menjadi antarmuka antara pengguna dan program. Di sini sebuah objek editor dibuat dari kelas double linked list.
Lalu program menampilkan menu berisi pilihan, yaitu ada lakukan aksi, ada undo, ada redo, ada tampilkan posisi, dan ada keluar. Jadi pengguna tinggal memasukkan angka sesuai kebutuhan. Jadi untuk file header mendefinisikan struktur data. Kemudian file implementasi untuk mengatur logika bagaimana data bisa bergerak maju dan mundur. Dan yang ketiga ada file main yang membuat semuanya bisa dijalankan secara interaktif. Kemudian di sini kita akan menjalankannya di terminal menggunakan G++ main.jpp double-linked-list.jpp utsdll. Jadi ini muncul di terminal, yaitu menu undo redo ada 5. Yang pertama lakukan aksi, kedua ada undo, ketiga ada redo, keempat ada tampilkan posisi, kelima ada keluar. Nah, jadi di sini kita melakukan aksi. Pertama kita ketik A, melakukan aksi lagi ketik B, kemudian kita lakukan aksi lagi ketik C. Jadi A, B, C sudah ditambahkan, maka kita tampilkan posisi saat ini akan muncul di posisi C. Kemudian kita undo, maka akan menampilkan, kita tampilkan dulu maka menampilkan di posisi B. Jika kita redo maka akan menampilkan di posisi C. Jika kita undo 2 kali, maka kita tampilkan akan keluar di posisi A. Sudah deh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.